Ya, selamat sore adik-adik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya. Ya, teman-temannya yang belum bergabung silakan diajak bergabung. Ini baru ada sekitar 60 peserta ya. Mudah-mudahan masih bisa bertambah lagi. Ini sambil nunggu Kak PK-nya sholat asar ya. Beliau habis selesai ngajar tadi. Ya. Kalau yang isi form kemarin recording in progress. Ya. Yang baru bergabung di grup bisa langsung ini ya. Bisa langsung masuk ke Zoom. Oh ya, suara saya bergema nggak ya? Halo. Cek suara. Apa ya? Sebentar. Udah enggak, Kak? Masih bergema? Tes. Enggak, Kak. Udah enggak? Udah enggak. Oke. Ya, saya sapa dulu ya teman-teman semua ya. Udah jam 16:02 ya. Insya Allah nanti sebentar lagi Kak Eka-nya akan hadir. Beliau sedang sholat asar ya. Tadi habis selesai ngajar jam 4:04 ya. Ya, teman-teman, kalau saya lihat di form ya, itu ada yang dari Bekasi. Yang dari Bekasi udah pada hadir dari Bekasi? Udah Kak. Hadir. Hadir, Kak. Hadir Kak. Dari Bekasi kayaknya paling banyak ya. Dari Bekasi paling banyak ini. Kakak juga dari Bekasi ya. Nah, mungkin adik-adik yang pernah kakak ajar mungkin kenal ya. Dari NF Galaxy, NF Perumnas 3, dan beberapa NF yang lain. Kemudian dari Tangerang, ada dari Tangerang, udah pada hadir? Ada Kak. Hadir. Indah. Dari Jakarta ada? Jakarta?
Dari Jakarta ada? Dari Jawa Barat selain Tangerang, Bekasi, Bogor ya. Kalau saya lihat di form ada yang dari Bogor, ada yang dari Jawa Tengah. Yang dari Jawa Tengah udah hadir belum? Dari Jawa Tengah? Ya, silakan absen. Dari Jawa Tengah ada? Enggak ada. Dari Medan. Nah, dari Medan nih. Ada, Kak. Hadir, Kak. Wis, dari Medan ya, jauh ya dari Medan ya. Nah, kakak kenal teman kakak di sana namanya Kak Aap ya. Kak Abdullah, panggilannya Kak Aap. Nah, kalau dari Tangerang mungkin udah pada kenal Kak Ade ya, Kak Ade Ahyar. Oke adik-adik, sambil menunggu Kak Eka ya, kita bincang-bincang sebentar ya terkait TPS. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang TPS, tes potensi skolastik ya, salah satu materi tes UTBK ya. Kalau tahun 2019 kemarin ya, pada saat COVID, tahun 2019-2020 ya, pada saat COVID itu tes masuk perguruan tinggi negeri itu hanya TPS ya. Bahkan untuk ujian mandiri saja itu menggunakan nilai TPS. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak nih untuk apa namanya? Kan ada dua nih. Kalau misalkan tahun 2020-2021 ada dua ya. Ada TPS sama TKA, tes potensi skolastik sama tes kemampuan akademik. Kira-kira porsi dari TPS berapa persen sih? 60. Tidak. Berapa persen tidak? 60. 60% kurang lebih. Ya, betul. Kurang lebih 60%. Makanya nilai TPS cukup tinggi ya. Ada siswa kakak tahun lalu ya, itu nilai TKA-nya ya, itu nggak begitu besar, kurang lebih 500-an ya. Nah, tapi nilai TPS-nya lumayan tinggi, ada yang 600, ada yang 500 ya. Ada yang lebih dari 600. Nah, alhamdulillah dapat di UN. Nah, jadi kalau adik-adik pengen mengejar kampus-kampus yang favorit ya, kalau di Jakarta ada UI, UNJ, dan lain-lain. Kemudian di Jawa Barat ada apa saja nih Jawa Barat yang terkenal? Unpad, terus apa? Unsika. Ya, Unsika ya. UPI ya. Unpad, UPI. IPB, nah Bogor, ITB, Institut Teknologi Bandung. Apalagi? Universitas Siliwangi, Kak. Universitas Siliwangi, Unsil. Ada lagi? Nah, kalau di Jogja, ya siapa tahu yang di Jogja kampus-kampus favoritnya? UGM. UGM, yang suaranya paling kencang kakak tuh apa? Terus berarti UNI, Kak. UNY, Kak. UGM, terus Brawijaya, Kak. Brawijaya di Malang ya? UNI, Kak. Di Jogja. UNY, Kak. UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ada lagi nggak? Kak, ITS di mana, Kak? ITS, UI. Surabaya ya. ITS. Universitas Unbrau Islam biasanya Indonesia. Bekasi paling banyak kalau Ini swasta. Bekasi kalau nggak ke Jawa Barat ya, kampus-kampus di sekitar Jawa Barat itu biasanya dia ke Malang ya. Banyak banget dari Jakarta, siswa-siswa dari Jakarta sama Bekasi itu banyak yang ke Malang, Unbrau. Karena kuotanya cukup besar, hampir sama kayak UGM ya, 60.000 lebih. Jadi kalian bisa bersaing untuk mendapatkan kursi-kursi di Universitas Brawijaya ya. 60.000 lebih. Sementara UI, ITB, dan lain-lain itu di bawahnya UGM sama Unbrau. Untuk kuotanya ya. Gitu. Kuota kursinya. Nah, Kak Eka udah hadir? Kak Eka? Belum? Kak Ade, udah hadir Kak Ade? Halo Kak Adi, sudah Halo, Kak Kak Adi. Ade. Gimana bro? Kabarnya? Alhamdulillah. Nggak ada gambarnya nih. Oh iya. Nah, ini dulu nyalain. Nah, ini teman kakak nih, Kak Ade dari Tangerang. Udah pada kenal ya, dari Tangerang ya? Nah,
Kak Ade Ahyar. Ini dulu beliau lama di Bekasi ya, kemudian beliau ditugaskan ke Tangerang ya, Tangerang Selatan. Kak Abdullah dari Medan udah hadir, Kak Abdullah? Belum ya, Kak Aap. Nah, Kak Eka udah hadir? Kak Eka belum? Oke, Kak Ade. Kita bincang-bincang sebentar nih, Kak Ade, sambil menunggu Kak Eka hadir ya di Zoom kali ini. Nah, Kak Ade mau cerita apa nih, Kak Ade nih, terkait dengan TPS? Silakan, Kak Ade. Kalau terkait TPS sih, saya ini sih ya, memang materi TPS ini juga sering ngingetin sih Kak ke teman-teman di sini bahwa porsi nilai TPS ini kayaknya paling besar dibanding nilai-nilai yang lain. Makanya teman-teman harus bisa menggenjot gitu ya nilai di TPS-nya gitu Kak. Oke. Nah, cuman kan yang jadi masalahnya itu kadang-kadang soal-soal TPS itu kadang-kadang kan membutuhkan waktu berpikir yang lama tuh. Nah, ini kayaknya perlu dikasih tips-tipsnya kayak gitu Kak Adi. Makanya diadakan kegiatan hari ini gitu Kak Adi. Iya, betul. Oke, betul banget Kak Ade ya. Jadi pada sore hari ini judulnya cukup menarik ya. Judulnya belajar TPS semudah mengedipkan mata ya. Jadi insya Allah nanti narasumber kita kali ini Kak Eka itu beliau sudah bertahun-tahun ya mengajar materi TPS, tes potensi skolastik. Backgroundnya beliau matematika ya, matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta ya. Yang belum tahu UNY itu di Yogyakarta ya. Jadi beliau backgroundnya matematika dan beliau di NF juga mengajar soal materi-materi TPS. Jadi insya Allah adik-adik nanti jangan khawatir. Dan beliau cara mengajarnya cukup jelas ya, walaupun menggunakan laptop atau menggunakan pen tab ya, tulisannya hampir sama kayak di papan tulis. Jadi nanti adik-adik selama mengikuti webinar TPS ini itu seperti mungkin ngerasa kayak belajar tatap muka, bener nggak Kak Ade? Ya betul Kak Adi, betul. Kayaknya Kak Eka-nya sudah hadir tuh Kak Adi. Oh Kak Eka udah hadir, nah ini Kak Eka nih. Assalamualaikum. Gimana bro kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih udah hadir ya. Nah Alhamdulillah bisa gabung juga. Oke, Kak Eka kayaknya bahagia banget ya hari ini ya. Insya Allah selalu bahagia Kak Adi dan Kak Ade. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita buka dulu ya Kak Ade ya. Kak Eka ya. Boleh, silakan. Tadi baru bincang-bincang sebentar, jadi belum dibuka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya ya. Yang kami hormati ya, yang saya hormati Kak Eka Andi Wijaya selaku pembicara utama pada sore hari ini. Keren banget ya. Sambil ngopi aja lah, biar nyantai Kak. Oke, ya santai aja. Adik-adik sambil nyemil-nyemil atau sambil ngopi ya biar nggak ngantuk. Karena 1,5 jam ke depan itu materinya sangat menarik nih. Kalau misalnya sambil ngantuk-ngantuk nanti nggak dapat ilmunya. Ya. Kemudian Kak Ade Ahyar ya. Semoga sehat-sehat di sana di Tangerang. Dan kemudian adik-adik se-Bekasi, kemudian Tangerang, Jakarta dan seluruh Indonesia ya. Nah, semoga semuanya sehat walafiat. Nah, adik-adik pada sore hari ini insya Allah kita akan selama 1,5 jam ke depan kita akan membahas tentang materi TPS. Temanya sangat menarik, belajar TPS semudah mengedipkan mata. Nah, pembicaranya kali ini sangat spesial ya. Nah, untuk mengundang beliau pakai telur kayak Indomie aja dah. Ya, untuk mengundang beliau pada acara hari ini itu butuh 1 minggu sebelumnya nih kontak beliau. Ya, nggak bisa dadakan, nggak bisa 1 hari sebelumnya. Makanya spesial banget nih, karena jadwal beliau sangat padat. Amin. Betul Kak Eka ya? Amin. Jadwal padat, rezeki juga insya Allah padat ya. Amin. Ya. Oke. Ya Kak Eka, pada sore hari ini ya, ini Kak Eka udah hadir pembicaranya. Nah, nanti selama 1,5 jam ke depan kita akan bersama Kak Eka. Dan tentunya selain mendapatkan materi dari Kak Eka, insya Allah nanti ada voucher menarik ya untuk itu yang ditunggu tuh, yang ditunggu Kak. Nah,
Voucher menarik untuk 3 peserta ya, 3 peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Eka. Kira-kira di awal, di tengah atau di akhir Kak Eka? Tengah dan akhir aja kali ya. Oh, tengah dan akhir. Oke, Bro. Ya. Jadi tengah dan akhir ya. Nah, soalnya gampang-gampang, nggak begitu susah nanti dari Kak Eka. Nanti yang cepat ya, yang bisa menjawab dengan cepat akan mendapatkan voucher. Mungkin nggak begitu besar ya, tapi challenge-nya itu loh. Nanti akan dapat kurang lebih Rp20.000 per peserta ya. Jadi ada tiga voucher. Silakan nanti adik-adik cepat-cepatan. Makanya dari awal adik-adik bisa mengikuti ya, sehingga tidak ketinggalan. Oke, nah ini sudah ada 180 peserta lebih. Mudah-mudahan masih bertambah karena yang masuk ke form ya udah 250 peserta ya. Mudah-mudahan masih bertambah lagi. Baik Kak Eka, mungkin dari saya nggak usah panjang-panjang karena yang ditunggu sudah hadir ya. Oke Kak Eka, kita persilahkan buat Kak Eka untuk menjelaskan tentang materi TPS. Silakan Kak Eka. Oke, minta tolong dijadikan host dulu mungkin. Oh, belum ya? Iya. Oke. Lupa saya. Oke, mic sip. Oke, Ya, terima kasih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah buat Kak Adi dan Kak Ade, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Ini sangat berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman di lintas wilayah ya. Dan juga buat adik-adik yang nan jauh di sana. Ini suara apa sih, berisik banget. Maaf ya, ada gangguan banyak nih. Yang jauh di sana luar biasa ini. Ada yang dari Jakarta, Bekasi, tadi kakak lihat. Ada juga yang dari Medan kayaknya. Ya, kakak ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Nah, nanti insya Allah kita selama satu sesi ke depan kita akan banyak berdiskusi berkaitan dengan materi-materi TPS ya. Tentunya materi ini merupakan sebenarnya suatu materi yang bisa kita jadikan sebagai pendongkrak untuk mengangkat nilai-nilai UTBK kalian nanti di UTBK tahun 2022 itu ya. Ini kayaknya nggak kerasa nih insya Allah adik-adiknya. Oke, kakak mungkin perkenalan dulu ya. Kakak cek dulu nih adik-adik. Bisa dengar suara kakak dengan jelas nggak nih? Bisa, Kak. Oke, bisa ya? Bisa, Kak. Oke, kakak mau cek dulu nih. Di sini di antara teman-teman, oh ini udah disajikan. Terima kasih Kak Ade. Itu sedikit profil tentang kakak. Ya, nama lengkap kakak Eka Andi Wijaya, pemberian orang tua alhamdulillah, biasa dipanggil Kak Mea. Kalau di NF biasa kakak ngajarnya matematika. Juga TPA nih adik-adik ya. Mungkin buat adik-adik yang belum mengenal TPA, dia mungkin salah satu bagian dari TPS gitu sebenarnya ya. Dan kakak tinggal di Jawa Barat, di Bekasi. Kakak dari UNY, Yogyakarta State University. Dan insya Allah nanti kita akan selama satu sesi ke depan bisa bertatap muka, berdiskusi ya. Yang mau curhat boleh, asalkan jangan curhat mantan ya. Di sini bukan tempatnya. Oke, mungkin bisa di stop dulu Kak Ade ya. Nah, di bagian pertama ya, tadi sudah di-share sama Kak Ade profil kakak sedikit ya. Oke, kakak cek dulu nih. Sudah bisa terlihat belum di gadget kalian ya, Dede? Sudah terlihat? Udah, Kak. Udah. Beneran udah? Ya, Kak. Oke. Nah, kakak mau tahu dulu nih. Yang dari Medan ada berapa orang? Bisa diketik di chat, di kolom chat. Kakak pengen tahu yang dari Medan bilang saya. Wih, Deyanuar. Mantap. Oh, Desawa ya. Ada Deyanuar, Desawa, Devahira. Luar biasa, banyak nih ternyata. Devahira juga. Kemudian yang dari Bekasi. Nah, ini dia Bekasi. Oh, Bekasi mantap. Saya. Masih paling banyak nih Bekasi. Bekasi paling banyak. Banyak luar biasa, mantap. Oke, mantap luar biasa. Yang dari Jakarta, ayo, yang dari Jakarta bilang oke. Yang dari Jakarta bilang oke.
Ketik oke. Oh, dari Jepang. Oh, ada dari Jepang ternyata. Ngeri juga dari Jepang ya. Oke, Demiki. Ada yang dari Jakarta. Oh, cuma Demiki. Oh, ada De Muhammad Hafid ya. Ada De Hamid Al-Khairi. Dan yang lainnya luar biasa banyak. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kita ya untuk di acara ini. Nah, tadi seperti yang diberikan slide sama Kak Ade tadi di awal, ini sedikit profil dari kakak ya. Nama lengkap kakak Eka Andi Wijaya tadi sudah kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, kakak ingin memberikan dulu beberapa informasi berkaitan dengan TPS, tes potensi skolastik ya, yang juga nanti tentunya mau nggak mau akan kalian hadapi buat adik-adik yang ada di Sosum maupun di Saintex, dua-duanya akan dapat materi ini ya. Nah, sekarang kita cek dulu di bagian pertama ya, untuk materi berkaitan dengan TPS ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih TPS itu? Kalau kepanjangannya mungkin pada tahu ya. Ada yang tahu nggak apa kepanjangannya, Dek? Potensi skolastik. Wih, mantap. Tapi sayang belum dapat voucher ya. Nanti vouchernya belakangan. Karena itu terlalu mudah pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat ya, di bagian ini yang namanya tes TPS tadi benar. Nah, ini sebenarnya adalah untuk menguji kemampuan dasar dari calon mahasiswa ya, tentunya ya. Ya, harapannya sih nanti bisa signifikansinya terhadap menekan angka DO nih. Jadi berkaitan dengan TPS ini nanti yang diuji banyak hal berkaitan dengan logika, analisis dalam menentukan kesimpulan dan sebagainya gitu ya. Itu di bagian TPS untuk singkatnya. Nah, sejarahnya mungkin dulu namanya bukan TPS ya, tapi TPA. Ini pertama kali ada di tahun 2009 nih. Ini kalian masih kelas berapa nih, guys? Tahun segini masih kelas berapa kira-kira? Ingat nggak? TK. Oh, masih TK. Masih TK segitu. Beneran masih TK, guys? Beneran Kak, 2009 masih TK. Itu deh mikirnya kelas 5 tuh, ya. Katanya kelas 5, ada masih TK, luar biasa, 2009. Masih muda banget ini ya, luar biasa. Oh, bercanda. Dasar ya. Nah, ini pertama kali tahun 2009. Nah, kemudian di tahun 2014 sampai 2018 dia digabung menjadi satu paket, yaitu di bagian TKPA ya. Namanya tes kemampuan dan potensi akademik. Dulu ini bobotnya masih 30%, 70% nih guys. Ya. Di situ nanti ada jenis-jenisnya, ada verbal, ada numerik, ada logika, juga ada figural ya. Jadi banyak jenisnya tuh ya di tahun-tahun tersebut. Nah, kemudian di tahun 2019 dia masuk ke dalam TPS jadinya tuh ya. Sehingga nanti kita kenal ada yang namanya paket PU. Ini PU bukan pembantu umum ya, tapi penalaran umum ya guys ya. Kemudian ada PBM, ada juga PPU dan juga PKU. Yang paling asik kira-kira yang mana tuh guys di antara keempat itu? Hah? Yang paling asik yang mana kira-kira? Woi, ada yang chatting ya. Yang paling asik PBM ya. Kenapa paling asik PBM, Dek? Ayo, nih ada Dek Rida. Oh, ada PU tuh katanya paling asik. Kenapa PBM paling asik, guys? Ayo, alasannya karena ada Kak Fauzan yang ngajarin. Siapa Kak Fauzan? Kakak nggak kenal tuh ya. Nah, jadi banyak di situ materi-materinya ya, yang nanti kalian bisa temukan. Oh, karena suka baca. Wis, mantap. Baca. Yes, luar biasa kalau suka baca. Alhamdulillah tuh ya. Nah, dari situ ya, ternyata nanti di bagian TPS itu kalau kita lihat nanti ada juga di bagian yang lain paket TKA ya, tes kemampuan akademik gitu, yang tentunya di situ ada beberapa tujuan yang diniatkan oleh panitia ya. Tentunya adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan yang bisa kalian capai itu selama 3 tahun. Sekolah nggak 3 tahun ya guys ya. Dari kelas berapa sih kalian sekolah? Dari TK mungkin ya. PU karena suka ngasal. Dasar. Suka ngasal, gampang diasalin ya. Nah, di sini kalian nanti diminta untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan berkaitan dengan, kalau yang kita kenal sih ada Saintex tuh ya, ada Saintex dan juga ada Sosum ya.
Nah, coba kakak pengen tanya nih, perbandingannya di sini banyak anak saintek atau anak sosum nih. Yang anak sosum boleh ketik sosum. Yang anak saintek ketik saintek. Wih, saintek, sosum. Oke, sosum, saintek. Oke, saintek, sosum, saintek. Yes. Mantap. Oke, sosum. Wih, banyak. Ternyata hampir imbang nih, guys ya. Nah, tentunya nanti kalian bisa memperkuat juga di bidang-bidang tersebut. Kalau saintek ada geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Kalau yang saintek tentunya ada matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Nah, dari situ ya di bagian ketiga nanti kita lihat fokus TPS nih ya. Karena kita banyak berbicara tentang TPS. Ada dua kata kunci pokok yang nanti kita jadikan sebagai acuan, yaitu ada yang disebut sebagai literasi dan numerasi. Nih kayaknya dari tahun 2019 banyak kita menggunakan istilah-istilah ini ya. Ada istilah literasi dan numerasi ya. Literasi berarti kemampuan individu melihat atau mengambil kesimpulan dari data-data yang disajikan berupa teks biasanya ya. Kalau numerasi juga begitu. Kurang lebih nanti intinya dari kedua hal itu kalian diminta mencari solusi di antara keduanya ya. Kira-kira mungkin yang dimaksud teman ini adalah nanti manusia banyak masalah, gimana caranya mencari solusi ya. Makin banyak solusinya, oke, makin mudah kehidupannya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di bagian TPS. Nah, ini kira-kira banyak materi apa nih, guys? Dari nomor 1 sampai nomor 20 yang kakak sajikan. Pernah kalian pelajari di level apa nih? Iya, benar. Di MTK ya. MTK-nya kira-kira banyak MTK SMP atau SMA nih guys untuk TPS. SMP. Iya, benar ya. Maka jangan lupa buku-buku yang dulu kamu sudah kumpulkan jangan dijual, jangan dikiloin ya. Biasanya kalau udah yang lalu lewat ya udah lalu. Kenapa? Screenshot kemana? Kenapa Dek? Udah dirongsok. Ini. Dasar. Padahal cuma dapat gorengan doang ya. Nah, nanti kamu lihat di bagian-bagian ini harapannya nanti nggak lupa materi-materinya guys. Ada bilangan bulat dan sebagainya. Ya, itu nanti bisa kalian gunakan untuk bekal kalian di dalam mengerjakan soal-soal TPS. Ya, walaupun nanti ada juga beberapa tambahan-tambahan berkaitan dengan materi tersebut ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kalau kita lihat di bagian TPS dari segi waktu, dia dari 7.15 sampai 9.00 tuh. Ini kakak ambil data tahun 2000 kemarin ya. 2000 berapa nih? 2001 ya. Berapa lama tuh guys? Coba. Dari 7.15 sampai 9.00. Itu berapa lama itu? Ayo, ini jadi soal TPS juga nih. 7.15 sampai 9.00. Berapa menit itu kira-kira? 1 jam 45 menit ya, Kak? Widih, 1 jam 45 menit. Cepat menghitungnya, luar biasa ya. Kurang lebih seperti itu yang kemarin. Ya, ada sekitar 60 ya, tapi ternyata bahasa Inggris dipisahkan jadinya 75 soal. Itu. Jadi bahasa Inggrisnya luar biasa nih. Bahasa Inggrisnya banyak di dalam bahasa Inggris grammar, katanya sih gitu ya. Nah, kalau TKA-nya, tes kompetensi akademiknya, itu ada di jadwalnya, kakak ambil salah satu jadwal yang shift pagi ya, itu dia berarti ada sekitar 90 menit ya. Beda dengan yang sosum tentunya nanti, bisa dicek lagi ya. Nah, di bagian ini kita lihat dulu nih, di dalam mengerjakan soal-soal yang disajikan dalam UTBK, tentunya bagian TPS ya, lebih tepatnya ya guys. Kak, ntar rekodnya dikasih enggak? Tergantung kamu nanti, mau apa enggak? Nah, tes yang diberikan biasanya sih berupa angka-angka sederhana untuk melihat yang tanpa menggunakan rumus-rumus yang ribet. Mungkin kalau anak IPA pernah dapatin rumus-rumus integral, turunan, ya, trigonometri yang ribet-ribet. Nah, nanti harusnya sih modalnya adalah cukup dengan modal rumus-rumus yang ada di SMP gitu ya. Yang ada di SMP cukup sebenarnya. Walaupun nanti di tahun-tahun yang kemarin itu ternyata muncul juga materi-materi di level SMA. Limit ada ternyata guys. Matriks ada juga. Logaritma ada tuh ya. Tapi tentunya masih dasar-dasar. Kita menggunakan rumus dasar sudah bisa. Enggak yang rumit-rumit menggunakan apa namanya? Istilahnya apa? Menggunakan rekayasa aljabar yang ribet-ribet guys. Jadi cukup dengan yang sederhana bisa. Asalkan nggak lupa tentunya ya.
Sifat manusia memang lupa nih ya. Tapi nggak jadi masalah. Dengan kesempatan ini mungkin bisa menambah wawasan kita, menambah ingatan kita, biar nanti bisa kita tidak lupa gitu ya. Nah, berikutnya ya, di sini tentunya kalian diharapkan banyak latihan soal ya. Dulu mungkin ketika SD, kakak tanya dulu ya. Ketika kamu di kelas 1 SD ngerjakan soal seperti ini nih, 4 ditambah dengan 17 susah atau sulit deh? Gampang nggak dulu kira-kira ngerjainnya? Ketika kamu kelas 1 SD, wih mudah. Deva Tasya mudah katanya, luar biasa. Sweet. Sweet. Oh sulit. Diomelin emak, apa-apaan emak ya. Nah, tentunya mungkin kalau di awal-awal belajar penjumlahan di kelas 1 ya, untuk materi yang seperti ini kita agak kesulitan ini. Ya, agak kesulitan. Berapa sih 4 tambah 17? Di level SD, ini kakak punya anak nih. Kakak punya anak kelas SD kelas 1 ya. Disuruh kerjain 4 tambah 17. Lama banget hitungnya. Ya. Kenapa? Karena belum terbiasa, ya. Baru diperkenalkan wajar, lama mikirnya nggak jadi masalah. Tetapi dengan banyak latihan soal, dengan pembiasaan, di drill terus-menerus, coba sekarang katanya di sini. 25 ditambah dengan 14 berapa guys? Bisa nggak kerjain dalam waktu 3 detik? 29. Luar biasa. Ya. Baru muncul pertanyaan langsung ada jawaban tuh ya. 39 katanya. Nah, artinya di sini dengan pembiasaan yang luar biasa sering, maka seperti yang Kak Adi bilang tadi, ya, mengerjakannya seperti mengedipkan mata. Kenapa? Karena di sini guys, kalian dituntut untuk banyak latihan soal ya. Di sini nih tuh. Ini sebenarnya untuk menumbuhkan yang kita sebut sebagai pola berpikir yang terstruktur. Pembiasaan-pembiasaan yang kalian lakukan tentunya nanti akan menjadi pola pikir tersendiri untuk kalian sendiri tentunya ya. Maka barang siapa di sini yang bekerja keras untuk latihan-latihan soal, ikut tryout online, latihan pribadi dan sebagainya, tentunya dia punya nilai yang lebih ya. Harapannya nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih besar juga dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah, tadi itulah yang dimaksud sama Kak Adi bahwa mengerjakan soal TPS seperti semudah mengedipkan mata itu kalau kalian sebenarnya mengingat-ingat banyak latihan-latihan soal ya. Tadi kakak udah memberikan tuh kisi-kisinya, latihan bab-bab yang sering nanti keluar dalam soal TPS. Harapannya itu kalian buka-buka lagi, kalian review lagi biar nanti nggak lupa ya. Coba nanti kita cek lagi ya. Nah, kemudian berikutnya di dalam mengerjakan soal TPS memang rasanya mudah tapi banyak pengecohnya. Nah, maka nanti dibutuhkan yang kita sebut sebagai konsentrasi penuh, full ya, nggak boleh setengah-setengah. Biasanya sih kalau yang mau ujian sarannya sebelum ujian jangan tidur malam-malam ya. Paling malam jam 10 lah kira-kira gitu. Biar nanti ketika mau ujian fresh gitu ya. Belajarnya seminggu sebelumnya. Nanti seminggu setelah itu, nah kita banyak refresh nih guys ya. Nah ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama-sama, kalian juga di sini untuk menumbuhkan istilahnya kebiasaan-kebiasaan baik itu ya. Agar nanti kalian ada istilahnya itu menghabiskan jatah salah. Ketika jatah salah kalian habis, maka yang tersisa apa tuh guys? Jatah apa tuh guys? Kalau jatah salah juga habis, yang tersisa jatah apa tuh? Yang benarnya aja. Oh iya, jatah benarnya. Harapannya jatah benarnya itu di mana jatuhnya? Atau di mana tepatnya nanti? Momennya yang pas. Ayo. Hah? TBK. Yoyoy. Kalian setiap orang punya jatah salah. Juga punya jatah benar, guys. Ya. Nah, kalian sebaiknya habiskan jatah salah kalian di berbagai macam tryout, latihan-latihan soal, biar habis nih. Ya mungkin kalau habis mustahil ya. Paling tidak di minimal sekecil mungkin. Agar nanti yang tersisa adalah jatah benar kalian. Di mana nanti jatuhnya? Oh iya, tentunya kita berharap semua di UTBK yang sebenarnya. Tahun berapa guys?
Tahun berapa nih kira-kira mau ikut IPK-nya? Oi, 2000. Itu ada salah ketik tuh. Ya, 2030 katanya. Masya Allah, terlalu lama ya. Nggak tahu masih ada atau enggak, atau beda nama nanti jadinya. Ya, oke, jadi gitu ya. Habiskan jatah salah kalian, jangan ragu buat latihan, banyak tryout diikuti ya. Kemudian berikutnya, jangan sampai kalian menuruti rasa penasaran. Ini sebenarnya bagus, tapi untuk ujian kita kontrol dulu ya. Kita manage dulu untuk masalah ini ya. Kenapa? Khawatirnya nanti malah jadi stres, nggak nemu-nemu solusinya, malah jadi down, malah PD-nya jadi berkurang gitu ya. Dan berikutnya di bagian yang lain, efek sampingnya adalah ini bisa menghabiskan waktu. Makanya di dalam mengerjakan soal-soal TPS, walaupun dia waktunya di partisi, kalian sebenarnya bisa milih tuh, ya, bisa milih soal-soal mana yang bisa kalian kerjakan terlebih dahulu. Tentunya kerjakan dari yang mudah, guys. Kalau yang susah, lewati dulu, ya. Apalagi berkaitan dengan grafik, paragraf, ya. Di bagian itu, seandainya membutuhkan waktu banyak atau kurang suka di bagian itu, maka kalian harus lewati dulu, pilih soal yang kira-kira kalian bisa kerjakan, ya. Pastikan benar, nanti sisanya udah terserah ada. Mau ditembak-tembak aja, tapi pastikan dulu banyak soal yang kalian kerjakan dengan benar dulu, guys. Gitu ya. Oke, itu di bagian itu. Nah, ini mungkin contoh-contoh soal-soal TPS yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya kakak nggak punya soal TPS tahun 2022 nih. Kalau kakak punya, nanti kakak kasih kali ketemu ya. Tapi ternyata di tahun 2000 yang akan datang ya. Di 2022 awal gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian lainnya. Ya, di bagian lainnya. Oke, tadi mana nih? Kok close ya ternyata ya. Oke. Nah, di bagian yang lainnya, kakak ingin juga membahas, berdiskusi dengan kalian berkaitan dengan materi TPS tentunya. Ya, di bagian ini sudah kelihatan belum ada, Dek? Kakak share ke kalian. Udah, Kak. Udah ya, oke, sip, mantap. Nah, di bagian ini kita akan mengenal beberapa hal. Tadi ini udah perkenalan lagi ya, narsis banget ya. Nah, di antaranya mungkin kalian mengingat soal-soal yang seperti ini. Pernah menemukan? Membandingkan kuantitas antara P dan Q? Pernah belum, guys? Pernah. Oke. Kemudian ada juga nanti, ini pertama kali muncul di tahun 2000 kemarin, 2001. Jadi kakak juga agak sempat terkecoh. Kan kadang-kadang kita milih soal tuh menyimpulkan 1, 2, 3, 4 ya. Satu benar pasti gimana? 3 benar. 3 benar ya. Kakak sempat terkecoh ketika ngeliat awal soal itu, ternyata yang diminta adalah berapa banyak pernyataan yang benar. Itu muncul tahun ini ya, dengan format soal yang berbeda. Ya. Kemudian mungkin yang lebih banyak kalian fokuskan nanti adalah tipe-tipe soal yang kayak gini. Proses pengambilan kesimpulan. Tuh kan, ada pernyataan 1, ada pernyataan 2. Ya. Itu juga banyak siswa di bagian soal-soal seperti ini kurang memahami cara pengambilan kesimpulannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat coba. Di bagian pertama, kita cek dulu satu persatu nanti ya. Semoga nanti bisa terbahas semua ini. Untuk membandingkan kuantitas soal yang seperti ini, tentunya kita harus mengolah informasi yang ada di awal, ya. Mengolah informasi yang ada di awal untuk mengambil kesimpulan yang ada di soal tersebut. Ini pilihannya kok nggak ada E, kenapa ya? Ada yang tahu nggak, guys? Cuman ada A, ada B, ada C, ada D. Kenapa E nggak ada, guys? Kenapa E nggak ada? Nggak tahu, Kak. Ya emang dari sononya. Makanya hati-hati, yang suka nembak ya, lihat dulu soalnya. Jangan asal nembak tuh ya. Anak bawang, ya Allah, dikira apa emangnya? Nah, coba sekarang kita cek. Ya. Ada yang bisa ngerjakan soal ini? Kira-kira kayak bagaimana? Ini babnya tadi masuk dalam apa nih, Kak? Nih, guys. Tipe kali ya? Bukan tipe, emang kayak begitu. Ini masuk dalam kategori apa tadi? Ya kayak begini. Ngomongin apa tuh? Dia ngomongin nilai apa tuh, guys? Oke. Ini ada di bab apa nih? Kalau kalian pernah belajar ini? Statistika. Statistika, guys ya. Ini di bagian statistika
Ya. Banyak memang soal berkaitan dengan bab tersebut. Ada berupa grafik, bagan, ya, tabel-tabel informasi yang nanti kalian simpulkan. Nah, di sini dia main berkaitan dengan data, yaitu nilai rata-rata, ya. Nah, kita cek coba di soalnya. Keterangannya apa di situ? Pada ulangan matematika diketahui rata-ratanya 77, guys. Kemudian rata-rata siswa pria ada berapa tuh pria tuh? Rata-ratanya, guys. 82, Kak. 82. Sedangkan rata-rata nilai wanitanya adalah 69. Nah, dia minta perbandingan jumlah siswa pria dan wanita pada kelas tersebut. Oke. Ini di bagian statistik mungkin kalian pernah dengar apa yang disebut sebagai rata-rata gabungan, guys. Ingat nggak? Iya, Kak. Oke, apa rumusnya? Siapa yang ingat rumusnya? Rata-rata gabungan? Ini harus rata gabungan. Misalkan ada dua anggota ya, ada dua kelompok, guys. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Ini punya rata-rata 1, anggotanya 1. Ini rata-ratanya kedua, banyak anggotanya 2, bro. Berarti kalau dia seperti ini, rata-rata gabungannya bisa kita cari dengan cara apa tuh? X1 kali N1. Oh, mantap. X1 ya, rata-rata pertama dikali banyak anggota pertama, terus guys? Ditambah ditambah X2 dikali N2. Yes, mantap. Terus dibagi dibagi N1 N2, Kak. Widih, N1 plus N1 N2. Tadi yang jawab De Ariel ternyata nggak cuma jago nyanyi, juga jago matematika nih ya. Gimana grup bandnya masih berjalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi yang cewek siapa yang jawab tadi? Tadi suaranya merdu siapa? Siapa tadi? Naja, Kak. Oh, Naja. Mantap ya. Nah, nanti kalau ada lagi kelompok yang ketiga, terus begitu ya. Berarti rata-rata ketiga, banyak anggota ketiga. Tambahkan aja lagi, bro. Ya, tinggal ditambahkan lagi tuh. Nah, berarti kita bisa mensubstitusikan, ya. Lihat dulu informasinya. 77 ini siapa, guys? Rata-rata apa nih? Rata-rata kelasnya. Yes, benar tuh. Rata-rata kelasnya, gabungannya. Kemudian kelompoknya ada pria dan juga ada wanita, ya. Ada pria dan ada wanita. Oke, misalkan ini yang lelaki, ya. Ini wanita, ya. W itu artinya wanita, bukan waria, ya. Nggak ada di istilah kelamin waria ya, guys ya. Nah, berarti di sini banyaknya lelaki dan banyaknya wanita. Tapi di soal dibilang apa tuh? Perbandingan jumlah siswa pria dan wanita adalah M dibandingkan dengan N. Ya. Berarti langsung kita ganti aja nanti ya. Ya, rata-rata gabungannya 77, guys. Benar nggak? Ya. Oke, akan sama dengan yang lelaki berapa tuh, guys, tadi? 82. Oke, 82. Banyaknya ada berapa, guys? M, Kak. Oke, misalkan yang tadi M ini sebagai apa tadi? Laki-laki. Yang N-nya banyak? Wanita. Oke, wanita. Berarti 82 dikalikan dengan? M. Yes. Ditambah dengan? 69. Asik. 69 dikali berapa? Kali N. Hah? Kali N. Kali N, gitu ya. Dibagi dengan? M tambah N. Oh, iya. M tambah N. Kalau udah kayak begini diapain nih, guys? Ke situ. pindah ruas. Oh iya, tinggal pindah ruas, tinggal kali ya. Berarti kita bikin 77 dikalikan dengan M ditambah dengan N akan sama dengan 82 M tambah 69 N. Oke, 69 N. Yang ini kita kali pelangi ya. Bisa kali pelangi? Bisa. Asik. 77 M. 77 M tambah 77 N. 77 N sama dengan, guys, 82 M tambah 69 N. asik. Luar biasa. Kita kelompokkan M dengan M, N dengan N ya. Berarti yang kita geser mana nih? Biasanya sih yang N ke kanan, Kak. Oh, benar. Yang kecil ngalah ya, guys ya. Oke, Iya, Kak. yang kecil ngalah. Yo. Jadi gimana nih, Bro? 82 M
Kurang 77. 77 N. Lanjut. Yang N-nya siapa? Yang M-nya mana tadi? Yang N-nya ini ya. 77 N dikurang 69 N. Asik, 69 N. Oke, Bro. Ini berapa hasilnya, Bro? 8. 6 N Berapa? 8 N. 8 N sama dengan 5 N. 5 sama dengan 5 M. Tadi dia minta M dibandingkan dengan kok yang itu, yang ini ya. M dibandingkan dengan N, berarti N-nya ke sono. Nah, gitu kan? Bener nggak? 5-nya ke kiri ya, guys. Jadi berapa tuh? M dibanding N sama dengan 8 banding. Asik, 8 banding 5. Nah, artinya gimana tuh jadinya? M-nya berapa, guys? 8, Kak. Oke, N-nya berapa, guys? 5. 5. Oke, berarti kalau begitu M ditambah N jadi berapa? 13, Kak. Asik, 13. Diminta bandingkan dengan Ki. Kira-kira gimana tuh, guys? Dimakan Lebih kecil. Oke, ternyata Lebih kecil. lebih kecil. Ki yang lebih gede Yang B. ya. Oh iya, yang B gitu. Paham nggak nih, guys? Insya Allah. Oke. Mungkin kalau yang lebih teliti lagi begini. Kak, emang perbandingan cuman 8 banding 5 doang? Mungkin gitu yang lebih teliti ya. Boleh nggak ini kakak ubah menjadi 16/10, guys? Boleh nggak? Enggak, Kak. Jadinya nanti 2M. Ayo, tapi boleh nggak perbandingannya 16 banding 10? Boleh Kak, boleh Kak. Yes, boleh. Boleh sama-sama dikali 2 ya, Kak? Oh iya. Sama nggak dengan 8/5? Sama. Sama. Mungkin buat adik-adik yang lebih teliti lagi mungkin nanya atau komplain atau protes. Kak, kan bisa aja 16/10. Ya, nanti tergantung konteks yang kita sepakati ya. Kalau perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan yang paling sederhana, ya tentunya 8 banding 5. Tetapi kalau dia nanti angkanya tidak dibatasi, berarti bisa aja M tambah N jadi berapa tuh, guys? 26, Kak. Oh, bisa 26. Gitu. Lah 26 dengan 17 gede siapa? 26. Gede 26. Artinya gimana tuh jadinya? Bisa D, Kak. kurang dari, bisa Yang lebih lebih dari. Kalau ada kesimpulan yang 2 begitu, tentunya apa tuh? Dodol, Kak. Informasi yang diberikan tidak cukup. Gitu ya. Ini kakak memberikan sudut pandang yang lain. Ya, mungkin ada yang protes, Kak, itu kan bisa aja perbandingan 16 banding 10. Ya, tergantung nanti sudut pandangnya. Harusnya mungkin ini di soal ini diperjelas lagi ya. M dan N-nya perbandingan yang sederhana atau perbandingan yang senilai dengan 8/5 itu. Gitu ya guys ya, maksudnya bisa dipahami nggak nih? Bisa, Oke, Kak. paham ya. Tapi kalau kita cari ambil perbandingan yang sederhana, ya berarti jawabannya yang B itu tadi. Oke guys, itu. Nah, atau bisa juga tadi nih di bagian yang lain. Coba kita cek. Tadi kan ada lelaki, ada yang Nita, wanita. Lelaki berapa tadi guys? Rata-ratanya. 82. Wih, masih ingat ya. Lelaki 82. Yang wanita berapa guys? 69. 69. Tadi gabungannya berapa tuh guys? 77. Asik, 77. Nah, sebenarnya ini bisa kamu akalin guys. 69 dengan 77, berapa selisihnya? Ayo loh. Ayo. 8. Ya. 8. Ini 5, berapa 5, selisihnya 5. guys? Ditambah jadi 13. Oh iya ya. Oh iya. Iya bener juga ya. Gitu kan? Jadi perbandingan antara lelaki sama wanita cukup 8 dengan banding 5. mencari selisih 8. Tinggal ditambah. Oh my God. Oh iya, ditambah jadi berapa guys? 13. 13. Oh my God. Ya, bisa ya gitu ya. Oke. Harapannya dengan pembiasaan ini kita bisa menaklukkan soal-soal yang kelihatannya agak ribet, tetapi nanti bisa kita akalin itu guys ya. Amin, Kak. Oke, amin. Makanya jangan lupa banyak latihan guys ya. Ada pertanyaan dari Desakila, ini berlaku untuk semua soal rata? Yes, ya, berlaku lah, gitu. Nah, coba sekarang berikutnya kita cek yang lainnya. Nah ini dia, ya. 10 tahun yang lalu, ya, umur Adi dan umur Budi adalah 2 banding berapa tuh guys?
3, Kak. 2:3. Perbandingan umur mereka sekarang 4:5. 5. Coba. Perbandingan umur mereka 10 tahun yang akan datang, bro. Ini ada berapa partisi waktu di sini? Ayo, 2. Emang 2 ya? 2 dia. Pertama dia bilang apa tadi? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang guys. lalu. Apalagi yang berikutnya? Sekarang. Nah, sekarang. Terus apa lagi tuh yang lainnya? 3, Kak. 10 3. tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan Datang. Oke, 10 tahun yang akan datang, guys. Berarti ada berapa rentang waktu di situ? 3. Wah, Allah, 3. Kurang ajar ya. Ini ini kurang ajar nih kalau begini nih ya. Tapi nggak apa-apa, coba kita latih dulu ya. Terutama di bagian pemodelan. Karena memang banyak di soal-soal TPS berkaitan dengan pemodelan. Kalian harus bisa mengubah kalimat bahasa Indonesia menjadi bentuk persamaan matematika. Ya, memang seringkali kita dalam permasalahan sehari-hari kan untuk menyelesaikan permasalahan seperti apa tadi, orang dagang nyari modal nyari apa untung maksimum ya, atau kalau nyari rugi itu rugi yang mana, max atau min kalau rugi? Minimum. Nah, yang min, gitu. Bangun rumah ya, bangun rumah tuh nyari luas yang besar atau luas yang kecil? Luas. Iya, Kak. Iya, Besar. yang besar. Tapi bahan bangunannya yang besar atau yang kecil? Kecil. Yang harganya ya. kecil, Kak. Yang Iya. murah. Memang kita biasanya nanti memodelkan ke dalam bentuk persamaan agar nanti bisa kita otak-atik menjadi hal yang sederhana, gitu. Jadi sebenarnya tujuan belajar matematika diberikan rumus-rumus itu untuk mempermudah, bukan untuk Sulit. sulit. Ya, oke, kita latihan di sini coba. Kita cek ya. Kita jawab J aja, W awa, B. B. Nah, di sini ada rentang waktu, guys. 10 tahun yang lalu. Bolehlah ditulis min 10 ya? Yes, Kak. Yes. Sekarang, kalau sekarang berarti apa kalau sekarang? Plus 0. Oke. No, masih. Ya, sekarang kan itu ya, benar ya tuh? Kemudian dia bilang 10 tahun yang akan datang, berarti plus 10. Oke. Nah, kita bisa ambil variabel dulu nih, guys. Ya. Di sini ada siapa nih? Ada Adi, Adi Budi. sama Budi. Oh, Budi. ini tadi ada Kak Adi ya. Ini mungkin kebetulan aja ya, nggak disengaja. Ya, kebetulan. Ada Adi dan juga ada siapa tuh, Bro? Ada Budi. Tapi kita lihat. Ini kan perbandingan sekarang ya. Kita misalkan dalam bentuk A dan B. Nah, kalau begitu, umur mereka 10 tahun yang lalu kira-kira berapa, guys? A-10 dan B-10. Yoyoy, A-10 dan B-10. Paham nggak nih, guys? Sip. Kata dia apa tuh? Ketika 10 tahun yang lalu perbandingan umur Adi dan Budi adalah 3. 2:3, guys. Berarti kakak bisa bikin kondisi ini adalah kondisi ketika dia 2 dengan 3. 3 ya, atau itu 2/3, boleh lah ya. Kemudian kalau sekarang umur mereka tadi berapa tuh? 4 banding 5. Oke, 4:5. Oke, kita bisa bikin persamaan dong. 4:5 ini artinya umurnya Adi dan umurnya Budi, benar nggak? Yes, Kak. Kalau yang sebelah kiri bagaimana, Bro? Bikin persamaannya. A-10. Oke, A-10 guys, per berapa tuh, guys? B-10. Oke, B-10 guys. Lah tinggal kali pelangi, benar nggak? Yes. Yes, kali pelangi, Bro. Tuh, coba berapa, Bro? 3A-30. Oke, 3A-30 sama dengan, Bro, 2B-. asik. 2B-. 20. Asik, 2B-20. Oke, digoyang-goyang aja nih. Goyang kiri, guys, 2B-nya. 3A-2B. Yes, 3A-2B. 30-nya geser kanan, Bro. 10, Kak. Berapa? 10. Oke. Dapat 10 ya. Dapat 10 katanya tuh. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan pertama tuh, guys, ya. Kemudian dari yang satunya lagi tentunya kan bisa dapat persamaan yang lain dong. Yes. Yes. Oke, kali pelangi, guys. 5A 5. Sama dengan sama dengan 4B. Oke, geser kiri, guys. 5A min 4B sama dengan berapa, Bro? 0. Mantap, 0.
Kalau sudah mendapatkan dua persamaan, kira-kira diapain enaknya nih guys? Disusun, Kak. Disusun. Eliminasi ya, dieliminasi. Terus eliminasi. Kan baru dengar cara susun ya. Eliminasi. Mungkin maksudnya dieliminasi atau Eliminasi. Susun. substitusi ya, disusun. Oke. Boleh milih cara eli atau subti ya. Tuh bebas tuh. Mau suka yang mana ada? Kira-kira enakan yang mana nih guys? Eli. Eliminasi. Oke. Ini 5A dikurang dengan 4, B sama dengan 0. Boleh kita samakan variabel yang ingin dihilangkan siapa nih? A atau B enaknya? B. B. B ya. Oke. Kalau gitu B kita kalikan dengan berapa guys? 2, Kak. Oke, kita kalikan dengan 2 yang atas. Ini berapa nih guys? 1. Satu deh. Ini kesini dulu ya. Tuh, kalikan dengan 2 semua bro. Jadi apa kira-kira dia? 6A min C. 6A min 4B. Sama dengan berapa bro? Dengan 20. Oke, bawahnya 10A min 8. 10 yakin. 5A Ini min satu 4. guys. 5A. Iya, iya. 5A min 4B 4B sama sama dengan dengan 0. 0. Oke. 0 lah. Diapain guys? Ditambah, Kak, ditambah. Emang ditambah. Dikurang. Kenapa dikurang? Kan kita ingin menghilangkan B. Tandanya sama. Kalau tanda sama dikurang ya guys. Kurang. Yoyoy. Kalau tanda beda diapain? Tambah. Oh gitu. Ini kan modar tuh ya, dikurang. Tinggal berapa tuh ya? Tinggal berapa dia di situ? Dengan 20. Yo. A sama dengan 20. Yes. A sama dengan 20. Kalau A-nya dapat, jelas otomatis B dapat. Substitusi ya? Substitusi. Yo, dihitung yuk, kakak tungguin. Masa kakak mulu yang hitung, ngopi dulu. 60 min 2. 2B sama dengan 10 min Ayo, 60 per 2. Berapa guys? A-nya berapa sih A-nya? 20. Kak. Iya, B-nya masukin 20. aja guys, 20. 5. B-nya 25, Kak. 25. Wes, 25. Mantap. Paham ya? Yap. Oke. A25. A25. A-nya 20, B-nya 25, guys. Oke ya. Sehingga 10 tahun yang akan datang, yang ini guys ya? Yap. Oke. Kalau dia minta 10 tahun yang akan datang, jadi berapa nih bro? 30 berbanding. Oke. Ini kan A-nya tadi 20, B-nya tadi dapat 20. 5. Jadinya berapa nih guys? 30. 30 sama 35. Asik, 35. Dia minta tadi perbandingan ya? Yap. Iya, Kak. Asumsi kita adalah tentunya perbandingan yang sederhana ya. Yes. Oke, 7. kalau kita buat perbandingan yang sederhana jadi gimana nih guys? 6 banding 7. 30 per 35, emang 6 per 7? Emang bagi berapa? Iya. Bagi 5. Bagi 5 ya. Bagi 5 dapat 6, bagi 5 jadinya 7. Oke guys, dibandingkan 6 per 7 dengan 7 per 8 itu ya? Oke. Besaran. Ayo loh. Besar 6 per 7. Besaran 6 per 7. Besar 6 per 7. Yakin? Kayaknya sih, Kak. Ini kita kali aja ya? 8 nggak? Lebih. Kita kali aja tuh guys. 8 kali 6. 48. Oke. Ini ke sini guys. 49. 49. Gede mana? 7 per 8. Oh. Gedean 7 per 8 ya. Hati-hati guys. Gedean 7 yang per 8. Iya. Berarti apa jawabannya tuh guys? P lebih kecil. P lebih kecil guys. Paham gak nih? Paham. Cara cepetnya, Kak. Cara cepetnya. Hah? Tuh, Cara kan. cepetnya. Jadi kebiasaan emang kalau kasih cara cepet. Menghemat waktu, Kak, kalau dicari cepat. Menghemat waktu. Oke ya. Bagaimana cara buat mengeditkan matanya? Oke, coba tadi kita cek ya. Ini guys, tadi apa yang diketahui pertama? Perbandingan umur Adi 10 tahun yang lalu ya? Iya, Kak. Oke, tadi gimana nulisnya? Min 10 tahun ya? Iya. Ada yang sekarang, no. Gitu kan? Yang akan datang, 10 plus gitu ya? Oke, kita cek 10 tahun yang akan datang. Tadi awalnya berapa sih kata soal perbandingan? 2 banding 3. Mana? Emang 2 ada? banding 3. Hah? Yang sekarang guys. Oh, 4 banding 5. 4 banding 5. 4 banding 5. Ya, oke. Sekarang 4 banding dengan 5. 10 tahun yang akan datang. Mana tadi? Yang lalu guys. Yang lalu berapa 2 tadi? banding 3. Oke, 2 banding 3. Tinggal ditambah doang 2. Asik, mantap. 2 ke 4 tambah berapa guys? 2. Wow. Mantap. Wow.
Wow. Wow ya. Ini tambah berapa guys? 2 Kak. 2. Berarti tambah 2 juga bro. Jadi berapa tuh? 6 per 7. 6 per 7. Wah, nggak Kok benar nggak nih. dengan yang tadi guys tuh? Wah sih. Wah, nggak Gitu ya. benar nih. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan, tadi apa tuh guys? Apa sih pertanyaannya? 6 per 7 dibandingkan dengan berapa tadi? 7 per 8. Oh iya, dengan 7 per 8. Tadi kan udah tahu caranya ya? Iya. Gitu. Paham nggak? Paham. Yes. Oke. Coba kakak sekarang mau nanya nih. Kakak mau nanya sekarang. Ya. Kalau misalkan perbandingan mereka 15 tahun yang akan datang. 15 tahun 7/8. akan datang. Ya benar, 7 banding 8. 7/8. Yes. Benar. Mantap. Dari mana? Dari mana? Tambah 3. Tiap 5 tahun tambah 1. Benar. Ini kan 10 tahun ya guys ya? Ya. Setiap 10 tahun nambahnya berapa? 2. 2. Oke. Setiap 10 tahun nambahnya berapa? 2. Oke. Berarti dia mintanya cuma 5 tahun guys. Kalau dia minta 5 tahun berarti tambahnya berapa? 1. Oke, tambah 1 aja bro. Jadinya 7 tambah 1. Per Jadinya 8. oke, jadi 7 per 8 dan seterusnya. Gitu guys, bisa dipahami? Wah. Mantap, gitu ya. Nah, ini dia ya untuk soal-soal berkaitan dengan TPS ya. Yang penting kalian rajin-rajin latihan aja dah ya, biar nanti bisa mengetahui pola-polanya, guys. Itu ya. Itu di soal yang berikut ini. Ini nggak ada nomornya nih, maaf ya. Kakak tadi lupa ngasih nomor. Kasih nomor dah. Tadi ini berapa nih? Tadi nomor berapa nih? 1 lah gitu ya. Nomor 1 ini 1 tadi. Iya. Yang ini nomor 2. Oke, ini nomor 2. Nah, berikutnya guys, ya. Ini juga banyak keluar di soal-soal TPS berkaitan dengan habis dibagi atau sisa dan sebagainya. Ya. Nanti kalian coba cari informasi yang lain berkaitan dengan pola bilangan ya. Yang dia ciri-ciri bilangan habis dibagi. Ya, ciri-ciri gimana? Ciri-ciri bilangan habis dibagi. Istilah habis dibagi apa sih maksudnya, Bro? Ada yang tahu nggak? Kalau dibagi bukan bilangan Ada bulat. sisanya Oke. Kak kalau Contoh dibagi. gini guys ya, bener tuh. 15 dibagi dengan 7, di sini berapa guys? 2. Oke, 2, 2 kali ya. Jadi berapa? 14. Oke, 14. Dapatnya berapa di sini? 1. 1. Ini lebih kecil daripada 7, maka udah stop dulu ya. Nah, 1 ini kita sebut sebagai apa nih? Sisa. Oke, sisa. Kalau dia masih ada sisanya, maka kita bisa bilang bahwa 15 itu 7 tidak membagi habis 15 ya. Atau 15 tidak habis dibagi dengan 7. Contoh lagi, kalau 15 kita bagi dengan 3, di sini berapa guys? 5. Ini 15. Dia di sini 0. Nah, ini berarti berapa sisanya? Enggak ada. Enggak ada. Atau 0. Gitu ya. Inilah nanti yang kita sebut dia sebagai kalimat Dibagi. dengan keterangan Habis habis. dibagi. Yes, habis dibagi guys. Sisanya enggak ada. Kalau ini kan tidak habis dibagi gitu ya. Nah coba, apakah kita harus nyoba satu persatu kayak begitu bro? Untuk mengetahui bilangan-bilangan mana yang dia habis dibagi dengan 9? Ya. Langsung cara cepet Kak. Nah, langsung aja guys. ya, langsung aja nih ya. Langsung kita gas Yes, aja nih, Kak. nggak apa-apa? Yes Kak. Wih, mantap. Oke, langsung kita gas bro. Cirinya apa nih bro? Habis dibagi 9. Tentunya kalian bisa ngecek jumlah digitnya bro. Ya, jumlah digitnya itu kelipatan 9. Paham nggak nih bro? Maksudnya? Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Yes, tidak paham. Ayo kerja. Ya udah, kita nggak jadi bahas, lewat aja. Yang 139 itu Kak. Oke, semoga kakak nggak salah kalimat ya. Sekarang kita cek coba deh. Kita ambil sampel 1 nih bro ya. Ini ada angka apa aja nih angkanya? 1, 1 dan 2. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ya, coba 1.
ditambah dengan 1, ditambah dengan 1, gitu maksudnya. Ditambah dengan 2, tambah dengan 2, tambah dengan 2, ini berapa hasilnya? 9. Hah? 9. 9. Kelipatan 9 enggak? Iya. Iya. Yes, berarti ini habis dibagi, bro. Waduh. Nah, Wah. coba kita cek, bener nggak guys? Ya, atau kamu ngecek sendiri lah di kalkulator coba, bener nggak? Benar. Oh iya bener, dia ngomong bener aja. Oke bro, 1 benar pasti? Iya. 1 benar 3 pasti? benar. 3 benar. Woi, hati-hati bro, ini tipe soal bukan yang kayak begitu. Iya. Hati-hati ya. Nah kita cek berikutnya. Ini kalau di jumlah berapa nih? 8, Digit-digitnya. Kak. 8. 8. Kelipatan 9 bukan? Bukan. Bukan, berarti ini bukan. Kalau yang ini guys. 6. Oke, 7. 7. Berarti gimana tuh guys? Bukan. Bukan. Yang ini guys. 9. 9. Oke, ini 9. Berarti ini gimana nih? Yes. Yes. Oke, berarti kalau gitu apa opsinya? Oke. Ada sebanyak 2. Berarti yang C. Yang yoyoy. Paham guys? Paham gak ini? Paham, Kak. Asik, gitu ya. Mantap banget nih ya untuk soal ini nih. Nah, kemudian ada juga nih bro, ya. Kakak mau sharing juga. Ternyata yang bikin kaget adalah, ya, yang bikin kaget di bagian TPS ternyata di tahun kemarin, bukan tahun kemarin, di tahun ini 2020 yang baru sudah terlaksana, ternyata muncul dimensi 3 bro. Masya Allah. Masya Allah. Mana tadi nih? Kakak ambil misalkan nih. Tuh, yang kayak begini. Ya. Ini muncul di TPS, bro. 0, 1, 2. Iya. Bisa ngerjain ya? Kurang ajar ini ya, Kak. Iya, ini kurang ajar emang. Kurang ajar banget nih kayak begini nih. Tapi coba, semoga kamu ingat triple Pitagoras, bro. Ya. Ingat triple Pitagoras nggak? 3, 4. Iya. Oh iya, itu mah zaman SMP dulu 3, 4, 5. Ya, gampang itu mah. Yang lain. Yang akar-akar. Yo, Kuadrat. Angkat sama dengan C. yes. Kita ingat-ingat di bagian triple Pitagoras ya. Oke. Ada yang hafal nggak? Triple Pitagoras itu apa aja? 3, 4, Oh, 3, 5. 4, 5. Ada lagi nggak? 12, 13. Oke, 5, 12, 13. Ada lagi nggak, bro? 7, 2, 4, 25. Asik. 7, 24, 25. Terus, bro. 8, 15, Oke. 17. Wih, kamu jago. Banyak tahu ya. Google tuh. Di Google. Oke, coba gini nih ya. Coba kita cek. Ini bilangan apa 3? 5, 7. 5. Ganjil. Berarti berikutnya berapa, guys? Ada 9 ya? Benar nggak? Iya, Kak. Nanti Iya. ada 11, bro. Apa lagi di situ? 13. 13. Banyak banget nih ya. Seterusnya tuh ya. Nah, coba kamu cek nih, guys. Tadi 3 ini, ya. 3, kalau kita kuadratkan berapa, bro? 9, Kak. 9 kan ya? Ternyata nanti 9-nya diubah menjadi penjumlahan 2 buah bilangan yang saling urut. Wah. Iya enggak? Benar enggak? Oke. Lagi guys. 5. 25. Oke. 25. Oh my Enggak, God. bro. Urut enggak? Iya. Iya. Kayak pegel-pegel diurut gitu ya. Nah, atau boleh juga gini guys. Ini kamu kurangin dulu dengan 1 berapa? 8, Kak. Bagi 2. 4. 4. Yes, setelah 4. Tambah 1. Asik, 5. Ya. Coba cek lagi yang lain, bro. 9 yuk. 40, 41. 81. Diapain dulu? Dikurang 1. Kurang 1. Bagi 2, guys. Jadi berapa nih? 40. 40 terus? 41. Banget. Lagi, Wah. bro. Oh, yuk, lagi nih. Lagi. 121. 121. 60. Boleh dan seterusnya, bro. Maka dengan pola ini kamu bisa menghafal ribuan triple Pitagoras. Kenapa? Karena dia bisa berlaku kelipatannya, guys. Ya enggak? Coba dikali dengan 2, bro. Kali dengan 2 berapa nih?
6. Oi, 6. Terus 8. 10. 10. Kali 2. 6, 8, 10. Ini triple juga, bro. Yang bawah kali dengan 2. Berapa? 10, 24, 24. Sama 26. Yang bawah kali 2 begitu juga. 14. 48 sama 50 guys tuh. Banyak banget. Itu baru kali 2. Ntar kali 3. Kali 4. Dibagi 10 coba. Kalau kita bagi dengan 10 boleh nggak guys? Bagi 10, bagi 10. Boleh, Kak. Boleh. Jadi berapa tuh guys? 9/10. 0,9. 4. 4,1. 4,1. Itu juga triple guys. Ya. Ingat, dia berlaku kelipatan. Yes? Yes. Oke, ya. Nah, maka dengan triple Pitagoras tentunya nanti yang kita pakai adalah kalau di level SMA kita kembangkan lagi yang lebih canggih ya, yang dalam bentuk A akar M gitu kan guys? A akar N, ini A akar berapa bro? M plus M. Yoy, M tambah N. Contoh begini, kamu punya bentuk, di sini ada 6, di sini kemudian ada jangan 8, 6, 8, 10 jadinya ya. Misal 4 guys, tuh. Nah, maka nanti kita bisa menyamakan 6 ini kan 2 kali 3, bener nggak? Benar. Kalau 4, 2 kali 2, oke? Oke, kita syaratnya untuk menggunakan 3 ini adalah yang luarnya harus sama ya guys. Iya, Kak. Ini udah yang sama tuh bro. Berarti kita ubah yang 2 ini sama yang 3 ini guys. Jadi apa tuh dia nanti? Akar 4 dan akar 9. 2 akar 4. Kalau yang ini 2 akar 9. 9. Oh, langsung bro. 2 akar berapa kalau dieksekusi? 13. Oke, 2 akar 13 ya. Itu salah satu penggunaan dari triple Pitagoras tentunya. Nah, nanti ini bisa kita terapkan di sini, bro. Ya, di soal ini dia minta apa tuh? AB berapa tadi AB? AB 6, benar ya? AD-nya berapa AD-nya? 4. AD 4. AD dengan EH sama nggak, bro? Sama. Oke, sama. Berikutnya, AE berapa? 2. Oke, 2. Nah, dia minta jarak dari apa tuh katanya? K ke D. D. Nah, kakak bikin ini deh ya. Kelihatan nggak tuh guys garisnya? Betul. Oke, kita bikin dulu segitiga siku-siku, benar nggak? Oke, kira-kira segitiga siku-siku yang mana nih yang bisa kita bikin? Mungkin kita bisa narik ke sini dulu guys. Ya. Iya, Kak. DCK. Emang DCK siku-siku? Siku-siku, Kak. Hah? Yakin? Di mana siku-sikunya? Di K. Oh, yang lain nyambung nggak kalau DCK siku-siku guys? Enggak. Nyambung. Nyambung. Oke, makanya coba kakak bikin ini ke sini dulu tuh. Seret. Ya. Kemudian tarik ke sini, bro. Set gitu, guys. Ini kasih nama misalkan P gitu ya. Kelihatan nggak itu? Terlalu banyak coret-coretan ya. Oke, kakak pindah dulu ya. Kakak pindah dulu. Pindah dulu, yuk kita pindah dulu. Ntar, mana nih alat bantunya ya. Nah, kakak ambil dulu di sini. Seret, tadi ini kakak ambil biar dia tersendiri. Nah, ini dia. Oke, kayak gini ya. Udah jelas tuh, bro? Udah, sip. Ini kita bikin dulu, ambil tengah-tengah. Tarik ke sini, guys. Tuh, kasih nama P misalkan. Ya. Baru nanti kita tarik garis dari D ke sini, guys. Nah, itu nanti akan siku-siku. Di mana kira-kira siku-sikunya, guys? Di P. Asik, di P. Mantap. Ya. Mungkin ada yang bingung, kok siku-siku, Kak? Ya, ntar kita cek aja dulu. Nah, mencari DP gimana, bro? Mencari DP. DP itu kan pada sisi ABCD, bener nggak? Iya. Oke, kakak pindahin ya. Ini A, B, C, D. Tadi AB 6, AD-nya 4, kemudian AE-nya 2. Kok nulis 6 begitu amat ya? Gini guys, tuh. Nah, P-nya di tengah-tengah BC, bro. Tarik garis dari D, ya kan? Seret. Tuh. Panjang PC berapa tuh, guys? Panjang PC. 2. 2. Asik, 2.
DC berapa DC? 6, Kak. 6. Ingat bro, 6 kan 2 kali 3. 2 akar 9, yes? Yes. Ini 2 akar 1, yes? Yes. Oke, 2 akar berapa guys? 10. Oke, 2 akar 10. DP-nya 2 akar 10. Ingat tadi kita fokus ke segitiga apa tuh? Yang siku-siku guys? P. Oke, ke P ya. Siku-siku di P. Kemudian yang ini K, gitu kan? Yang ini dia apa tuh? D. Dodol. Oke, kita baru dapat panjang dari DP. Panjang DP berapa tadi guys? 2/10. Oke, 2 akar 10 Mas Bro. Oke ya. Nah, kalau PK berapa guys? PK? 1, Kak. Tahu dari mana? 2 Oke, ini kan 2, separuhnya kan? Ya. Ini 1. Waduh, 1 bisa nggak dibuat luarnya jadi 2? Rada ribet ya. Kita bisa mengubah 2 masukin ke dalam akar, Bro. Jadi akar berapa? 40. Akar 40. Satunya dengan akar 1 sama nggak? Yes. Yes. Akar berapa, guys? 41. Oke, akar 41. Tuh, ternyata DK-nya adalah akar 41. Apa kesimpulannya, Mas Bro? Kurang. Oke, kurang. Gitu ya? Tuh, itu begitu tuh di bagian dimensi 3 ini memang rada kurang ajar nih. Nah, coba kita gimana? Gimana, Bro? Halo. Tadi ada suara nggak jadi? Yo, nggak jadi ya. Nah, berikutnya coba. Kalau dengan cara yang lain, guys, dia minta apa sih tadi? Jarak dari apa, guys? K ke D. Oke, minta dari K ke D, ya. Kalau dia mencari jarak, ini sebenarnya kamu boleh bayangkan seperti kamu mencari rute. Apa sih rute? Tahu rute nggak, guys? Jalan. Jalur, jalan, ya, iya, rute atau jalur atau jalan, ya. Dia minta KD, berarti jalan-jalan dari K menuju mana, guys? D, Kak. Oke, berarti kemana dulu jalannya? Ke Ke bawah. Jalannya pilihannya cuman apa tuh? Berdasarkan ini, guys, ya. Tuh, ada yang ke kanan kiri, ya, samping kanan kiri. Ada yang atas bawah atau ada depan belakang, guys. Oh iya. Kak. Oke ya. Ini kanan atau kiri, yang ini atas atau Bawah. oke, yang ini depan atau Belakang. oke, depan atau belakang, Mas Bro. Coba sekarang kita cek ya. Sekarang kita cek. Yo. Dari K mau menuju ke D, Bro. Berarti kemana dulu kira-kira? Ke bawah kali ya? Ke bawah berapa tuh? 1. Oke, bawah 1, guys. Mana lagi? Ke belakang. Asik. Ke belakang berapa, guys? 3. Tadi dua. Ini 4 ya? Iya. Tadi AB-nya 6, ini 2. Tuh. Ke belakang berapa tadi, Bro? 2. Oke, ke belakang dia 2. Lanjut, Bro, kemana lagi? Ke kiri. Oke, ke kiri. Waduh, begitu amat. Ke kiri ya? Ah, gitu kan? Ke kiri. Berapa tuh ke kiri berarti? 6. Nyampe dong ya? Nyampe belum? Nyampe. Alhamdulillah. Nah, nanti dari situ kamu bisa mendapatkan jaraknya, Bro. 2 dikuadratin? Ya, udah deh. 4. Dikuadratin? 36. Asik. Kuadratin, Bro. 1. Di jumlah berapa? 40. 41. Aja, Bro. Masya Allah. Itu dia. Bisa paham, Bro? Sampai sini? Wah, nggak benar. Harusnya sebelum TO yang pertama bahas ini dulu, Kak. Jangan. Nah, ini kan rahasia kita, Bro. Aduh. Pada nilainya udah gede. Aduh, Masya Allah. Gimana? Ini berlaku buat semuanya atau soal yang model kayak gini dong? Jarak ya. Jarak antara 2 titik kita bisa pakai cara ini, Bro. Kamu tinggal ngelihat atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, kuadratin jumlah akar. Selesai. Gitu ya. Paham nggak, Bro? Paham. Oke. Nah, sekarang
Kakak sekarang mau nanya nih ya. Kakak sekarang mau nanya. Ya, oke. Nih yang bisa jawab nanti dapat voucher deh. Kak Adi, halo Kak Adi. Halo Kak, Bro. Oke, siap-siap Kak Adi nih. Nah, siap-siap. Oke, yang mau voucher yuk dijawab ya. Kakak ganti ya. Sekarang kakak ganti. Nih, jaraknya kakak ganti, Bro. Ini jadinya 8, ini 4, ini 6. Yang bisa jawab langsung chatting yang tercepat. Settingnya everyone ya, biar nanti yang lain tahu. Ayo, di setting everyone. Biar nanti yang cepat menjawab dengan betul mendapatkan voucher dari Kak Adi nih. Kak Adi sama Kak Adi luar biasa baik banget nih hari ini ya. Ayo guys, yang bisa menjawab boleh langsung ketikkan di chat, di kolom chat. Wes, mantap. Ya, udah ada jawaban dari De Hafiz, De Ariel, De Miki, De Syakila. Nah, ayo yang lain jangan berputus asa, mungkin jawabannya salah, mungkin juga benar ya. Silakan. Woi, mantap, 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 mantap. Ada De Hafiz ya, De Ariel, De Miki, De Syakila, De Pasma, De Surya, De Yulia, De Oci, mantap. Waduh tuh nama pakai bahasa Arab. Fatin, Fatia, Solihah. Kakak bisa baca ternyata nih ya. Ada ntar kakak ngajar bahasa Arab juga jadinya. Kemudian ada De Adinda, De Aliso. Luar biasa, mantap. Oke, kita cek ya. Itu kita cek ya. Kak Adi sudah di-record siapa yang jawaban pertamanya? Kita cek coba. Ya, kita cek coba. Tadi kan kita bikin apa? Atas ya? Kanan kiri gitu kan, Bro? Ya. Ya, kita bikin kanan kiri, kemudian atas bawah, depan belakang. Ya. Kemana dulu, Bro? Ke bawah. Ke bawah berapa? Hah? Dua. Dua, oke, bawah 2. Terus, ke sono ya? Ke belakang, Ke 3. belakang, berapa guys? 3. 3, oke. Kemudian sisanya ke sini? Ke kiri 8. Oke, ke kiri sebanyak 8. Tadi diapain, Bro? Dikuadratin. 64, benar? 4, 9. Guys. Kemudian 9. Kita jumlah jadi berapa tuh? 77. Asik, 70. Tadi diapain jaraknya? Diapain jaraknya? Akar 77. Oke, akar 77 Kak Adi. Siapa yang pertama kali yang beruntung? Yang benar jawabannya? Syakila, Kak. Syakila. Syakila ya? Oh, mantap. Nah. Itu ada De Muhammad Hafiz di mana tuh, Kak Adi? Kebaca nggak? Itu 77, Pak. Oh iya 77. Benar. Kurang ada. Oh, aduh, De Hafiz sedikit kurang beruntung ya. Tinggal di akar sebenarnya nih. Luar biasa, mantap ya. Luar biasa tuh. Selamat buat De Syakila. De Syakila nanti bisa chat Kak Adi ya. Kak Adi nanti vouchernya berupa apa Kak Adi? Nah, vouchernya pulsa. Ya. Pulsa, mantap. Oke, mantap tuh ya. Nah, Syakila ini ya, Syakila bisa chat ke nomor kakak langsung ya. Mantap tuh ya. Sip. Selamat. Chat WA ya, WhatsApp. Iya. Oke, berikutnya guys. Nih. Enggak dipotong pajak ini. Bisa banget dah. Oke, nah, lanjut. berikutnya. Ya, kakak mau ngasih yang mana tadi nih? Nah, coba ini. Ya. Ini kakak jadikan pertanyaan, di antara 5 bilangan berikut, mana yang paling besar? Yuk, yang bisa menjawab, dapat voucher juga. Yuk, silakan. Oke. Iya. Oke, ada E, ada C, ya. Ada E, ya. Ingat, yang paling besar ya, guys. Yang paling besar. Yang paling besar, yang paling besar. Oke. Mantap banget ya, masih belum nyerah. Tapi jawabannya udah seragam semua. Kita cek, Bro. Ini gimana caranya, Bro? Ada yang punya ide nggak? Yang sering latihan gampang. Olahraga di lapangan. Yang pertama, dia nggak ada di ruangan. Nyebaran virusnya. Iya. Yang puluhan dibagi 11. Iya, mantap. Ini 4 kali berapa nih? 4 kali 7. Kali 11 ya? 11. Benar ya? Yang itu 7 kali 1 kan? Iya.
Kemudian yang kedua, 55 kan 5 kali 11 guys. Yang ini jadi berapa nih? 5 kali 111. Benar ya? Ini kok 5 kali? Ini kok 5 kali 5? Oh, tadi benar. Salah hapus ya. Nah, yang ketiga, Bro, berapa nih? 3 kali 11. Berikutnya 8 kali 111. Oke, cakep. Berikutnya lagi, Bro. Yang ini 2 kali 11. Di sini jadi apa nih? 9 kali 111 guys. Selanjutnya, Bro, yang terakhir 6 kali 11. Berarti jadi berapa di sini? 6 kali. Oke, 6 kali 111. Ini kan sama semua ya, guys ya? Iya. Tinggal kita lihat 4 dengan 7-nya dapat 28. Yang ini jadi berapa, Bro? 25. Oke, yang ini berapa, Mas, Bro? 24. Oke, 24. Yang ini berapa, Mas, Bro? 18. Yang ini berapa, Mas, Bro? 36. Berarti yang paling besar adalah yang 36. Asik. Luar biasa. Mantap. Ya. Itu dia ya. Ini luar biasa tuh. Hampir semuanya benar ya. Ini harapannya nanti kalian kalau konsisten seperti ini, banyak latihan, insya Allah bisa mendapatkan nilai yang memuaskan nanti di UTBK 2022 nih guys ya. Amin ya Allah. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa kakak berikan. Nggak terasa udah 1,5 jam lebih ya. Kurang ya? Kurang dikit. Ya lagi. Ternyata sudah 1 jam lebih ya. Nggak terasa. Udah dulu capek Lanjut. Kamu nanti kalau dilanjutin kamu puas kakak lemas jadinya guys. Kapan lagi Kak? Oke, nanti tanya Kak Adi sama Kak Ade tuh ya. Mungkin nanti kita ngadakan event-event yang lain lagi. Kalian jangan lupa ajak juga teman-teman yang lain nih bro ya. Oke, mungkin itu dulu. Besok. Gak janji ya. Mungkin itu dulu yang bisa kakak berikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga yang dikit ini bisa ada manfaat dan ada keberkahan buat kita bersama-sama nih bro. Ya. Semoga nanti yang ilmu yang kakak berikan bisa kalian terapkan sebagai bahan latihan-latihan lagi di sesi yang lainnya. Oke, adik-adik, kakak pamit dulu. Silakan kakak kembalikan ke Kak Adi dan Kak Ade. Monggo, silakan. Dari kakak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih bro atas ini ilmunya, pencerahannya ya. Menarik sekali ya tadi cara-cara dari Kak Eka. Kak Eka sudah menjabarkan panjang lebar pakai cara yang biasa dikerjakan di sekolah mungkin ya. Itu satu soal butuh waktu berapa menit tadi kalau misalnya cara panjang? Yang dimensi 3 Kak. Nah, kurang lebih satu soal itu bisa lebih dari 3 menit ya. Kalau pakai cara biasa, ternyata ada cara-cara yang lebih cepat ya, lebih amazing. Ya satu soal bisa kurang dari 10 detik yang tadi diajarkan Kak Eka. Makanya tadi di tema kita sore hari ini ya, belajar TPS itu semudah mengedipkan mata seperti itu. Oke adik-adik, untuk sore ini tadi baru 1 pertanyaan dari Kak Eka nih. Jadi masih ada 2 lagi Kak Eka. Masih ada ini nggak Kak Eka? Pertanyaan lagi nih buat adik-adik di sini. Tadi yang kedua kayaknya udah Kak. Tadi 2 udah tadi. Oh, udah 2 ya? Oke. Iya, tadi udah 2. Yang kedua tadi siapa yang ini dapat? Kalisa Zulka. Ya, Kalisa nanti bisa ini ya, chat kakak ya. Nah, ke nomor Kak Adi nih. Kakak ini chat di nanti langsung chat ke kakak ya. Oke. Sebentar. Kosong. Ya, Kak Eka masih ada 1 lagi nih Kak Eka nih. Masih ada stok pertanyaan nggak nih buat teman-teman? Silakan Kak Adi, boleh lah yang kasih tanya. Nggak harus matematika atau yang lain juga boleh. Nggak harus matematika. Kalau nggak harus matematika berarti Kak Adi nih. Ya silakan Kak Adi. Boleh ngajukan 1 pertanyaan ke adik-adik kita yang ikut pada sore hari ini ya untuk mendapatkan voucher pulsa. Ya silakan Kak Adi. Apa ya? Bebas Kak Adi, bebas. Bebas. Oke, ini aja kali ya. Kalau
ini jawabannya yang tercepat ya, yang tercepat, jawaban benar. Ada yang request geografi. Oke, boleh ya, siap ya, tercepat ya. Pada bulan ini, NF ulang tahun yang keberapa? 30. Nah, 36. Oke. yang paling cepat siapa nih? Ya, yang paling cepat saja, yang paling cepat. Pertanyaannya Yang juga paling cepat soalnya. Oci Kak Ade. Siapa Kak Adi? Oci. Oh ya, Oci ya. Jadi Oci silakan nanti japri ke nomor WhatsApp-nya Kak Adi ya. Oke. Oci, selamat buat Oci yang sudah mendapatkan hadiah door prize yang ketiga. Tadi kalau yang pertama, kakak lupa, yang kedua siapa tadi? Yang kedua Halisah Julka, nah yang ketiga Oci. Ya. Oke. Yang ketiga Oci. Ya mungkin itu Kak Adi. Oke Kak Ade. Ya, terima kasih Kak Ade ya atas pertanyaannya. Jadi bulan September kemarin NF ulang tahun yang ke-36 ya. Cukup dewasa ya. Jadi udah 36 tahun dari tahun 1985 sampai sekarang 2021. Dan alhamdulillah Nurul Fikri sudah meluluskan lebih dari 100.000 siswa atau ratusan ribu siswa ya ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Jadi adik-adik gak usah khawatir ya, insya Allah nanti di Nurul Fikri ya, bagi yang belum bergabung di Nurul Fikri ini, insya Allah nanti akan ada materi-materi yang amazing ya, akan mendapatkan bimbingan dari kakak-kakak Nurul Fikri seperti itu. Dan tentunya bagi adik-adik yang sudah bergabung, insya Allah nanti akan tetap dapat pendampingan terus. Bahkan hari ini ya, itu termasuk di luar program KBM Nurul Fikri seperti itu. Ya, teman-teman, sudah jam 17.29 ya, artinya kurang 1 menit lagi ya. Tadi gimana nih? Sebelum kita tutup, gimana kesannya belajar selama 1,5 jam bersama Kak Eka Andi Wijaya? Nah, silakan bisa ditulis di chat. Ya, seru Kak, keren, seru banget ya. Oke. Nah, asik ya, seru ya. Nah, kalau kakak bilang tadi, seperti di awal kakak bilang, jadi belajar sama Kak Eka ya, walaupun PJJ ya, walaupun Zoom, itu sama kayak belajar tatap muka ya, bahkan lebih seru lagi nih. Nah, seperti itu. Makanya nanti bagi adik-adik yang belum pernah diajar sama Kak Eka, ataupun mungkin belum pernah bergabung di Nurul Fikri, insya Allah nanti salah satu PJJ-nya itu akan diisi sama Kak Eka. Ya, mungkin adik-adik yang berada di Zoom ini mungkin pernah diajar langsung sama Kak Eka. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja dari kakak. Sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Kak Eka atau Kak Ade, silakan. Kalau dari saya, closing statement-nya, yang belum daftar di Bimbel Nurul Fikri ditunggu ya, karena waktunya masih terbuka lebar buat teman-teman semua yang mau fokus, yang akan jadi pejuang PTN, yang mau dibimbing, yang mau dikasih strategi, yang mau dikasih tips-tips, insya Allah Nurul Fikri siap menemani teman-teman semuanya. Itu aja Kak Adi. Oke Kak Ade. Makasih Kak Ade. Kak Eka, closing statement Kak Eka sebagai pembicara utama di sore hari ini ya, webinar TPS ini. Silakan Kak Eka. Oke, terima kasih Kak Adi. Ini luar biasa, pesan satu dari kakak, jangan lupa latihan terus, NF dan sekolah nanti siap menemani adik-adik untuk belajar online maupun tatap muka. Semangat terus guys. Udah Kak Eka? Udah, itu aja Kak. Oke. Ya, terima kasih Kak Eka, Kak Ade ya atas closing statement-nya. Semoga pada sore hari ini ya, webinar sore hari ini mendapatkan kita semua mendapatkan tambahan ilmu ya, kita semua mendapatkan tambahan pencerahan, dan semoga ilmunya bisa berguna sampai bertahun-tahun mendatang, sampai kita sukses nanti. Oke, teman-teman semua, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sukses buat kita semua. Sebelum ditutup mungkin bisa foto bareng ya, Kak Eka ya. Ya, layar Zoom-nya boleh dibuka dulu semuanya, kita bareng foto-foto sama Kak Eka, sama Kak Ade, dan kita semua. Kak Ade mungkin bisa bantu motoin ya. Itu maskernya nggak usah dipakai, Kak Ade. Saya lagi di lokasi, Kak Ade. Oh, lagi di lokasi. Oke. Sedang ada tamu.
Oke, silakan. Udah dibuka screen Zoom-nya, silakan. Ya. Ya, kita kasih waktu 1 menit ya untuk persiapan ya. Barangkali belum pakai jilbab, silakan pakai. Ya, biar kelihatan rapi. Ya, senyumnya selebar mungkin. Biar menunjukkan wajah-wajah bahagia ya, habis mendapatkan pencerahan dari Kak Eka. Nah, Kak Ade mungkin bisa bantu foto Kak Ade ya. Screenshot ya. Oke. Dihitung Kak Ade, 1, 2, 3 Kak Ade. Oke, yang belum, ayo silakan. Biar nggak terlalu lama nih. Nanti makin sore makin udah menjelang maghrib. Oke, sudah siap? Kakak hitung ya. Di hitungan ketiga akan dicekrek. 1, 2, 3. Cheers. Udah Kak Ade? Oke, sudah. Next yang halaman selanjutnya karena nggak ada yang on cam, berarti sekali lagi aja deh, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3, bergaya. Cheers. Oke, sudah. Oke. Sudah Kak Ade? Sudah Kak Adi, sudah. Oke, ya terima kasih Kak Ade. Ya, semoga sore ini dan hari-hari berikutnya kita lebih bersemangat lagi ya belajarnya, dan semoga adik-adik semua kami doakan mendapatkan perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Nah, Kakak atas nama host atau pembawa acara pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.